Selanjutnya kita akan membahas jenis saham. Untuk kali ini kita akan membahas jenis saham berdasarkan hak tagih. Nah, apabila dilihat dari hak tagihnya, saham terbagi menjadi dua, yaitu ada saham biasa dan saham preferred. Saham biasa sering disebut dengan common stock dan saham preferred sering disebut dengan preferred stock. Nah, untuk saham biasa sendiri itu merupakan efek yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, saham ini yang paling sering dipergunakan oleh perusahaan atau emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat. Nah, saham ini sendiri memiliki hak dan kewajiban terbatas pada setiap lembar saham yang dimilikinya. Nah, untuk saham biasa itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu tidak memiliki hak istimewa. Yang kedua adalah hak klaim pada urutan terakhir atas aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Dan apabila dibandingkan dengan saham preferred, maka saham biasa apabila perusahaan dilikuidasi itu akan mendapatkan hak terakhir. Nah, tetapi saham biasa memiliki keuntungan yaitu memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Nah, guna rapat umum pemegang saham ini salah satunya adalah menentukan berapa dividen yang akan dibagikan, kemudian menentukan komisaris dan direksi yang ada pada perusahaan. Nah, kemudian karakteristik berikutnya adalah mendapatkan dividen. Jika perusahaan memperoleh keuntungan dan disetujui pada RUPS, maka pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen. Nah, untuk saham biasa juga memperoleh hak apabila untuk memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan ke masyarakat jika perusahaan melakukan penjualan saham yang baru. Nah, untuk saham preferred itu merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi atau surat utang dengan saham biasa. Jadi di dalam saham preferred memiliki sifat saham biasa dan juga sifat obligasi, di mana diberikan hak untuk mendapatkan dividen pada saat perusahaan dilikuidasi terlebih dahulu dari saham biasa. Nah, di samping itu, pemilik saham preferred mempunyai preferensi untuk mengajukan usulan pencalonan direksi ataupun komisaris. Nah, pada karakteristik saham preferred salah satunya yaitu memiliki hak utama atas aset perusahaan. Yang kedua, memiliki hak utama atas dividen dibandingkan pemilik saham biasa. Yang ketiga, pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. Yang keempat, jangka waktu untuk saham preferred itu tidak terbatas. Yang kelima, memiliki hak klaim terlebih dahulu dibandingkan saham biasa apabila perusahaan dilikuidasi. Tetapi pemilik saham preferred tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, selanjutnya apabila dilihat dari peralihannya, saham terbagi menjadi dua, ada saham atas unjuk dan juga saham atas nama. Untuk saham atas unjuk yaitu saham yang pada lembar kertas saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya.
Nah, hal ini dimaksudkan agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Sementara untuk saham atas nama itu adalah saham yang pada lembar kertasnya tertulis nama pemiliknya. Jadi, jika ingin mengganti nama harus melakukan atau melalui prosedur tertentu. Nah, untuk perbedaan saham atas unjuk dan atas nama, yang pertama itu kalau atas unjuk prosedur perdagangannya lebih mudah dan cepat. Sementara untuk saham atas nama itu prosedur perdagangan memerlukan waktu karena diperlukannya pemindahan kepemilikan dari pemilik saham lama ke pemilik saham baru. Nah, kemudian saham atas unjuk itu tidak perlu daftar nama pemilik saham. Kebalikannya, pada saham atas nama harus ada pihak yang mencatat nama ataupun daftar pemilik saham. Nah, perbedaan yang ketiga untuk saham atas unjuk itu karena tidak ada nama itu sulit diketahui dan mudah dipantau. Nah, untuk saham atas nama itu nama pemilik saham sudah diketahui dan sangat mudah dipantau. Perbedaan berikutnya adalah saham atas unjuk sulit untuk diganti jika terjadi kehilangan karena tidak tertulis nama pemilik pemegang sahamnya. Sementara untuk saham atas nama apabila terjadi kehilangan itu lebih mudah diganti. Nah, tetapi kelemahan saham atas unjuk walaupun dalam proses transaksi yang sangat mudah dan cepat, saham atas unjuk lebih gampang dipalsukan. Sementara untuk saham atas nama itu sangat sulit dipalsukan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah jenis saham berdasarkan kinerja. Jenis saham berdasarkan kinerja ini terbagi menjadi 6, dimulai dari blue chip stock, income stock, growth stock, spekulatif critical stock, defensive stock, dan spekulatif stock. Nah, kalau blue chip stock sendiri itu merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi. Nah, atau pemegang perusahaan-perusahaan ini biasanya sebagai leader di industri sejenis dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam pembayaran dividen. Nah, kemudian ada income stock. Income stock itu merupakan saham dari suatu perusahaan yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkannya pada tahun sebelumnya. Sementara untuk growth stock itu adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan ini merupakan emiten atau perusahaan yang menjadi leader ataupun pemimpin di industri sejenis yang memiliki reputasi yang baik. Nah, untuk spekulatif stock, untuk yang keempat adalah critical stock. Critical stock sendiri adalah saham yang memiliki sifat mengikuti pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara tahunan. Industri ini perusahaan atau emiten dalam contoh critical stock ini dapat berupa perusahaan properti. Kemudian ada defensive stock, yaitu perusahaan yang memiliki tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro walaupun situasi ekonomi pada umumnya itu terjadi resesi. Nah, ini contohnya adalah perusahaan makanan dan minuman. Sementara yang terakhir itu adalah perusahaan dengan saham spekulatif stock.
Perusahaan spekulatif stock itu merupakan saham yang emiten atau perusahaannya tidak secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa yang akan datang. Tetapi hal ini belum pasti.